Tapi grassroots ini kadang-kadang ya mungkin pernah mendengar tapi tidak utuh, ya, tidak utuh, dan bahkan pertanyaan mendasar geopark itu apa, kemudian tujuannya apa, itu ditanyakan ulang terus menerus. Jadi kita kadang-kala nggak bisa energi juga nih Bang. Mungkin ini banyak, dan terima kasih kepada RKI yang terus mendukung dan bersama kami untuk mengkampanyekan Toba Caldera yang kita cinta ini. Saya mohon maaf terlambat karena langsung tadi dari Toba ke Mari, dan di perjalanan juga setelah keluar tol ini mengalami kemacetan. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, Mejua-jua, Enjua-jua. Yang pertama yang kami hormati dari Rumah Karya Indonesia beserta seluruh jajaran anggaran. Ada seperti di Sumatera Barat, dia udah masukkan anggaran tapi nggak bisa dicairkan. Kenapa? Nggak ada kode rekeningnya. Sebagai apa? Nah, jadi syukur ya dengan inisiatif dari Badan Pengelola Toba Caldera, Menteri Dalam Negeri merespon dan membentuk tim percepatan pengelolaan geopark Indonesia, dan dibuatkan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penyeragaman penganggaran pengelolaan geopark melalui skema APBD. Yang perubahan-perubahan itu yang abadi, ya kan? Jadi tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya kita harus mau tetap berubah, kita harus tetap berevolusi, kita harus mau bertransformasi. Minimal sekarang yang saya kampanyekan adalah perubahan cara berpikir, bahwa ini harus kita muliakan. Kalau ciptaan Tuhan kita muliakan, kita pasti dimuliakan oleh Tuhan. Itu kata kunci. Siapapun dia, siapapun GM-nya, agama apapun dia, suku apapun dia, kalau dia menciptakan Tuhan yang diciptakan Tuhan dia muliakan, dia pasti akan dimuliakan. Makanya kita semua mari ya berkolaborasi dan bergandengan tangan. Mengenai paket-paket geotrail, nanti kita bisa diskusi. Saya bilang tadi nggak usah formula, harus ada super volcanologi. Jadi kita sejarah Danau Toba itu berasal dari gunung api menurut latar belakang ilmu geologi. Kemudian apalagi super landscape. Danau Toba itu dari sudut manapun dipandang dia tetap indah, ya. Nah, walaupun saya sebenarnya kurang setuju, tapi orang sering mengatakan Danau Toba itu diciptakan Tuhan saat Tuhan tersenyum, ya kan? Saya kurang setuju sebenarnya, karena itu menurut saya tidak berdasar. Tapi karena mungkin itu lebih memudahkan orang untuk mengkampanyekan tentang keindahan Toba, silahkan saja. Kami setelah Green Card ini, yang pertama kami akan menggandeng seluruh komponen masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba. Pertama melalui tim penggerak PKK. Ya kan, tim penggerak PKK itu dia ada sampai ke tingkat desa, ada sampai ke tingkat dusun. Kemudian kemarin kita juga sudah melalui dari gereja, AKBP, dan Keuskupan Agung, itu juga kita mulai ke sana supaya dikampanyekan kepada jemaat dan diberikan informasi tentang geopark. Kemudian apalagi dengan BPUDT ya, yang sudah menyusun kurikulum untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA. Ini tahun ini sebenarnya sudah di launching, dan kita harapkan nanti semua sekolah-sekolah itu ada muatan lokal yang memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang geopark yang sifatnya jangka panjang. Nah, jadi diharapkan generasi kita nanti ke depan itu sudah tahu bahwa mereka itu hidup dan tinggal di kawasan Danau Toba yang merupakan suatu geopark yang sudah diakui oleh dunia. Kemudian yang kami hormati juga Raja Julius yang telah hadir di sini, dan juga pionir-pionir dari Jendela Toba, dari komunitas pariwisata Indonesia, dan seluruh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, kita akan menyampaikan dulu bahwa untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang geopark, memang untuk di Indonesia ini masih pada level bawah. Artinya gini, masyarakat kita masih banyak yang belum tahu tentang geopark. Kenapa? Karena geopark itu bukan produk kita.
Geopark itu adalah produk dari luar negeri, dari Badan Dunia UNESCO Global Geopark, yang misinya itu adalah melestarikan cagar-cagar geologi. Jadi UNESCO itu memiliki misi ada 3. Yang pertama itu adalah World Heritage. World Heritage itu pelestarian dan perlindungan terhadap cagar-cagar budaya. Baik itu yang bersifat benda, non-benda, aktivitas, semuanya itu ada di World Heritage. Kemudian yang kedua adalah Biosphere. Biosphere itu adalah pelestarian terhadap kekayaan biodiversity. Baik itu hutan, hujan tropis, kemudian juga flora dan fauna. Adapun Geopark itu adalah perlindungan terhadap situs-situs geologi yang memiliki hubung kait dengan biologi dan budaya. Jadi memang negara Indonesia memiliki kekayaan geologi internasional signifikan, tapi belum terkampanyekan secara baik. Jadi wajar kalau seandainya masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat yang ada di 7 kabupaten di kawasan Danau Toba ditambah 1 kabupaten Papua Barat sebagai penyangga, belum mengetahui. Masyarakat itu lebih kurang saya kira hampir 2 juta. Ya, 2 juta orang. Dan punya kita adalah yang terbesar di Indonesia. Jadi kita itu kawasannya mencakup 7 kabupaten dan 1 kabupaten penyangga. Sebagai contoh, untuk di Geopark Batur di Provinsi Bali itu hanya 1 kecamatan. Hanya 1 kecamatan. Ciletu, Jawa Barat itu hanya 1 kabupaten, Sukabumi. Hanya 1 kecamatan di Batur, belum juga semua orang tahu Geopark Batur. Hanya 1 kabupaten di Sukabumi, belum juga semua masyarakat Kabupaten Sukabumi tahu tentang Geopark Ciletu. Apalagi kita di Danau Toba yang memiliki 7 kabupaten, yang geoset kita itu ada di 19 kecamatan, dan geoset kita itu berjumlah sebanyak 16 lokasi. Nah, jadi wajar tadi saya katakan kita belum mengetahui. Geopark di Indonesia secara keseluruhan ada 12, sementara provinsi kita 40 lebih. Dari sini aja sudah nampak ya bagaimana kita bisa memberikan percepatan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat kita. Kalau misalnya kita cerita budaya-budaya yang langsung yang melekat di tempat kita dan keajaiban dunia, dan juga cagar-cagar yang sudah diketahui, contohnya Borobudur. Ya, Borobudur. Perlu berapa tahun Borobudur itu baru diketahui seluruh masyarakat Indonesia bahwa Borobudur itu adalah cagar yang diakui oleh UNESCO. Saya rasa saya dari kecil sampai seumur ini barulah saya tahu bahwa Borobudur itu adalah diakui oleh UNESCO. Konon lagi kaldera Toba, gitu saja, ya kan? Nah, seperti misalnya pahlawan kita, ya, pahlawan nasional kita, Raja Sisingamangaraja, berapa banyak yang tahu? Ya, yang tahu hanya pelajaran sekolah bahwa itu adalah raja kita. Tapi bagaimana perjuangan dia semasa hidup, bagaimana perjalanannya, bagaimana kita bisa mengetahui lintasan ataupun perjalanan perjuangannya, itu mungkin banyak yang nggak tahu sampai sekarang. Konon lagi kaldera yang memang bukan punya kita. Tapi kita tidak menyerah. Kita harus memilih cara cepat dengan adanya era transformasi digitalisasi saat ini. Kita harus menggunakan cara-cara cepat, cara-cara cermat untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba.